Teks eksplanasi. Kebahasaan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi termasuk teks ilmiah, sehingga ditulis dalam ragam bahasa baku dengan beberapa istilah khusus. Eksplanasi tidak mempengaruhi pembaca, tetapi menjelaskan proses terjadinya peristiwa secara berurutan yang dijalin dengan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, unsur kebahasaan yang akan diuraikan pada materi hari ini yaitu meliputi kebahasaan. Yang pertama ada istilah, yang kedua ada kausalitas, dan yang ketiga ada konjungsi. Dimulai dengan kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, yaitu istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh, fenomena alam terdapat istilah lava, magma, vulkanik, dan lempeng bumi. Sedangkan dalam fenomena sosial ada urbanisasi, migrasi, lapangan kerja, dan tingkat pengangguran. Jadi, yang dimaksud dengan istilah adalah kata yang mempunyai makna tertentu atau memiliki makna khusus. Kemudian kebahasaan yang kedua, kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Jadi, sebuah peristiwa dalam eksplanasi saling berkaitan. Hubungan kausalitas dapat dinyatakan dengan penggunaan verba. Verba itu artinya kata kerja. Di sini penggunaan verba kausatif dan konjungsi kausal. Verba artinya kata kerja, sedangkan konjungsi itu artinya kata penghubung. Yang pertama, verba kausatif adalah kata kerja yang menyatakan makna kausalitas seperti menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Contoh terdapat pada kalimat, hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di danau. Dalam contoh kalimat tersebut, terdapat kata kerja menyebabkan. Itu termasuk verba kausatif. Kemudian yang kedua, konjungsi kausal adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat terjadi karena diakibatkan oleh suatu sebab. Berdasarkan letaknya ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat itu terdapat pada kata karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka. Sedangkan konjungsi antarkalimat terdapat pada kata akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dampaknya. Contoh kalimat yang pertama, rumah itu terbakar karena arus listrik yang konslet. Terdapat
kata karena yang termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat. Kemudian contoh yang kedua, para penonton konser itu membuat kericuhan sehingga membuat konser tersebut harus diberhentikan. Terdapat kata yang digaris miring, yaitu sehingga, termasuk ke dalam konjungsi kausal yang bagian intrakalimat. Contoh yang ketiga, jika Radit tidak lulus ujian PTS, maka dia harus mengikuti remedial sesudah PTS. Terdapat kata konjungsi kausal maka yang juga termasuk konjungsi intrakalimat. Dan kebahasaan yang ketiga, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi waktu yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa. Contohnya, mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Jadi, konjungsi itu sendiri artinya adalah kata penghubung, sedangkan verba itu kata kerja. Contoh yang termasuk ke dalam konjungsi temporal. Kalimatnya, gempa mengguncang pantai barat Aceh, kemudian terjadilah tsunami besar. Dari kalimat tersebut terdapat kata kemudian yang termasuk ke dalam contoh konjungsi temporal karena kata kemudian itu merupakan kata yang menyatakan waktu. Lalu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisinya. Kemudian ada ciri yang kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Dan ciri yang ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Itu merupakan penjelasan tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya.